Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbuna Jalla fi'ula, Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat berkumpul bersama, duduk mengaji, belajar, memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita betul-betul menjadi hamba Allah ta'ala yang Allah ridhoi, yang Allah cintai, sehingga kita kelak bisa berjumpa dengannya. Tidakkah kita ingin berjumpa dengan Allah? Hari ini di antara kita ada yang orang tuanya telah tiada. Pak Tukiman masih hidup orang tuanya? Alhamdulillah. Sampean? Udah wafat? Ya. Pertanyaannya, adakah kerinduan di dalam hati kita pada orang tua kita? Rindu. Saya hari ini telah kehilangan ayah saya. Dan rasanya baru beliau meninggalkan kami. Padahal 8 tahun lebih sudah. Saya selalu teringat dengan ayah saya. Kadang kerinduan itu memuncak. Apa sebab? Kita menyadari bahwa ayah kita punya banyak jasa besar dalam hidup kita. Apalagi mak kita. Sejak telapak kaki kita sebesar ibu jari ini, bahkan mungkin sebesar kelingking,
ibu telah membesarkan kita. Bahkan jauh sebelum itu menanggung derita, wahnan ala wahnin, derita di atas penderitaan lagi. Jasanya besar, pengorbanannya tak terkira, sehingga hadir kerinduan di dalam hati untuk berjumpa dengan ayah kita yang telah tiada itu. Sekarang yang menjaga kita di saat ayah, emak kita tertidur siapa? Padahal ada semut, padahal ada kalajengking, padahal ada apa namanya itu yang merah, kalau disengatnya kita itu luar biasa, apa namanya? Lipan ya. Wah, ada lipan. Apa? Itu bahasa lipik kain posan. Siapa yang jaga? Padahal ayah emak kita sedang tertidur. Allah. Dan Allah memberikan nikmat tak terkira kepada kita. Belum kita lahir ke alam yang bernama dunia fana ini, Allah berikan nikmat pada kita. Di antara nikmat terbesar yang Allah titipkan, yang Allah berikan adalah nikmat kasih sayangnya emak kita kepada kita. Mulai di dalam kandungan ibu kita menyayangi kita. Kalau tidak akan lahir kita ke alam yang bernama dunia fana ini. Kalaupun lahir, tak jadi hidup. Sekarang ada tidak kerinduan dalam hati untuk berjumpa dengan Allah? Kalau belum hadir kerinduan untuk berjumpa dengan Allah dalam hati, itu tandanya kita belum menyadari dan merasakan Allah punya jasa dan nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang perlu kita hadirkan. Maka merenungi nikmat dan kebesaran Allah, itu adalah hal yang wajib. Dan itulah hakikat di antara hakikat tauhid. Betapa besar nikmat Allah taala itu. Allahu akbar. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, dan ketika sudah ada kerinduan di dalam hati kepada Allah, timbul pertanyaan, bisakah kita berjumpa dengan Allah? Di dunia tidak pernah akan bisa, tetapi di hari akhirat kelak bisa. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah mereka putih berseri-seri. Apa sebab? Ila rabbiha nadhira, kepada wajah mereka melihat wajah Rabb mereka. Saat itu, setelah itu tidak bisa diceritakan, Pak, kenikmatannya. Di manakah kita bisa melihat wajah Allah? Di surga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Dan tempat manusia akhir cerita dari kehidupannya ini hanya dua pilihan saja. Kalau tidak surga neraka, tidak ada manzilatun bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat, tidak ada. Kalau demikian ceritanya, siapapun yang masuk surga pasti jumpa dan melihat wajah Allah. Tapi Pak, ada orang-orang yang tak akan selamat di hari akhirat kelak. Tidak akan selamat kita di hari akhirat kelak. Walaupun harta kita banyak, anak kita juga banyak. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kita. Harta tidak bermanfaat,
anak-anak tak bermanfaat, apalagi isteri ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari iri dan dengki, selamat dari najis-najisnya hati. Dan kita mesti ingat, manakala hati kita bersih, di saat itu pula ilmu mudah masuk. Tapi di saat hati kita tidak bersih, maka pada saat itu ilmu juga tidak masuk. Dan selamatnya manusia ini, kan Allah Ta'ala ajarkan kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa nama doa ini kemarin? Ya Rabb, berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Lepaskan kami dari siksa neraka. Dah dapat nama doa ni? Saya belum dapat sampai sekarang, sebab namanya doa sapu jagat. Itu baru jagat dunia, kurang itu namanya. Jagat akhirat juga disapunya sama doa ni. Al-Hasan menyebutkan selamatnya manusia di dunia adalah dengan ilmu dan amal, dan selamatnya manusia atau kebahagiaannya manusia di dunia ini dengan ilmu dan amal, serta kebahagiaan manusia di hari akhirat kelak adalah dengan masuk surga dan selamat dari neraka. Itu aja. Dan yang menyebabkan kita bahagia baik di dunia, mendapatkan ilmu dan amal, maunya hati kita menerima ilmu, maunya hati kita untuk mengajak anggota badan ini beramal, apa? Kesucian hati. Dan yang menjadikan kita masuk surga selamat dari neraka, kesucian hati. Maka untuk itulah kita penting mengkaji tazkiyatun nafs. Apa itu? Penyucian jiwa. Menyucikan jiwa kita, menyucikan hati kita, menyucikan qalbu kita. Tathiru wi'a'il ilm, menyucikan wadahnya ilmu dari najis-najisnya. Dan najis hati itu ada dua. Yang pertama, apa Pak? Najis hati itu ada dua. Yang pertama, apa itu kira-kira? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Najis hati, syahwat. Itu najis yang pertama dari hati kita itu, syahwat. Yang kedua, syubuhat. Ini keduanya bernama fitnah. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera kalian beramal pada saat terjadinya fitnah, di mana fitnah itu bagaikan malam yang gelap gulita. Semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin kelam, semakin tak terlihat yang terang. Itu kalau gelap itu tak terlihat yang terang kan? Kalau ada yang terang bercahaya, masih belum gelap namanya itu. Ini gelap tu tak terlihat yang terang lagi, tak nampak kebenaran lagi. Itu bahayanya. Maka untuk itu kita sucikan hati kita dari najis-najisnya syahwat ini. Hati ini penting kita perhatikan. Makanya baik beramal, baik menuntut ilmu, kita penting menyucikan hati. Ya. Dan lihatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang bagaimana ilmu itu, ternyata ilmu itu masuknya ke dalam hati. Ya. Dalam hati, wadahnya ilmu itu adalah hati. Ya.
Makanya Allah SWT mengatakan dalam suratul Baqarah ayat yang ke-97 ketika menyebutkan tentang Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah. Sesungguhnya Jibril adalah yang telah menurunkan wahyu ke dalam hatimu dengan izin Allah, biiznillah. Kata para ulama, bukan ala sam'ika, bukan ala basarika. Turunnya ilmu, turunnya Al-Quran bukan ke telingamu, bukan. Allah Ta'ala tak sebutkan ke telinga, Allah Ta'ala tak sebutkan ke mata, tapi nazzalahu ala qalbika, ia turunkan ke dalam hatimu. Maka di sini Pak nampak saya ingin memberikan dalil selamatnya manusia di dunia tadi, ingat, dengan ilmu dan amal saleh. Dan ternyata ilmu masuk itu ke dalam hati. Sebagaimana Allah menjelaskan diturunnya Al-Quran ke dalam hati, bukan ke telinga, kata bahasa Al-Qurannya, bahasa Allahnya, bukan ke mata, tapi ke hatimu. Nazzalahu ala qalbika, maka masuknya ilmu ke dalam hati, Pak. Nah, jadi hati-hati. Jadi hati kita tu terima ilmu tu, hati yang terima ilmu tu. Nah, amal juga demikian. Maunya hati kita beramal, karena maunya anggota badan ini beramal karena hati bersih. Hati bersih. Seperti dalam hadis tentang ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalbu. Ya, kemarin sudah kita jelaskan. Tak perlu saya uraikan tentang ini lagi. Tapi saya ingin mengulang betapa pentingnya menyucikan hati sebelum masuk kita kepada kaedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekhuna Abdul Razak tentang kaedah penyucian hati atau jiwa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika anda balik pikiran kita, betapa pentingnya menyucikan hati. Khulasatul kalam, kesimpulannya memang harus kita sucikan hati kita. Tidak ada ceritanya. Dari najis syubhat, dari najis syahwat, bersih. Ya, airnya apa? Kalau tidak bersih gelas nih, jangan coba masukkan air sini nih, keruh dia. Maka upaya pembersihan hati ini yang perlu kita upayakan. Sekarang kita baru belajar kaidah yang pertama kemarin. At-tauhidu aslun ma tasku bihin nufus. Tauhid adalah asal dalam penyucian jiwa yang bisa membuat sucinya jiwa. Al-qaidatu tsaniyatu, kaidah yang kedua. Dah dapat bukunya? Nah, ada lagi sisa, Pak? Habis? Alhamdulillah. Saya punya 2, tapi di rumah tinggal 1. Tadi saya ambil. Baik. Ini dia. Bapak baca atau saya baca saja? Nah, silahkan. Ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Doa adalah kunci kesucian jiwa. Allahu Akbar. Ini kuncinya, Pak. Kalau kunci surga apa? La ilaha illallah. Kalau tidak ada kunci rumah, tidak bisa masuk. Kena ada pintunya. Sekarang pertanyaan kita, apa itu doa? Sebelum kita lanjut baca, kita ingin mendapatkan dulu apa pengertian doa. Doa itu apa, Pak? Ada satu buku yang saya bawa, namanya Nadratun Na'im. Buku ini banyak jilidnya, Pak. Ini menjelaskan tentang akhlak Nabiul Karim. Ya, dulu saya dapatkan di Maktab Jaliyat Mekah Selatan. Ya. Dan salah satu di jilid yang kelima, salah satu akhlak Nabi, perbuatan Nabi adalah ad-du'a. Buku ini menarik. Ya, bagus sekali buku ini.
Seingat saya 200 akhlak terpuji, 160 akhlak tercelah. Dalam buku ini. Baik, doa itu apa? Doa itu, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Indonesia doa itu apa? Memohon, meminta. Apa lagi kira-kira? Memohon, meminta, apa lagi? Berhajat, munajat, apa lagi? Dapat nggak dia pemahamannya? Memohon, meminta, munajat. Terjemahannya baru itu, Pak. Itulah dia bedanya kalau ta'rif, definisi, makna yang sesungguhnya. Kalau itu terjemahannya baru, tidak dapat, tidak masuk dia pahamnya. Inilah pentingnya kita mengkaji apa yang dimaksud dengan doa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tak bahas secara lughah, langsung istilah saja. Doa secara istilah. Qalat tibbiyu, qalat tibbiyu huwa izharu ghayati at-tadhallul wal iftiqari ila Allah wal istikanati lahu. Menampakkan puncak kehinaan diri dan kebutuhan kepada Allah serta ketundukan kepadanya. Itu baru mendalam dia, Pak. Kalau meminta belum nampak kan? Tapi coba dengan definisi ini, menampakkan ghayat at-tadalluli, menampakkan puncak kehinaan diri kita. Kita ni makhluk yang hina, Pak. Kita ni tidak ada apa-apanya, apa perlu sombong. Coba Pak bayangkan, di mata ada tahi mata, di telinga ada tahi telinga, di hidung ada tahi hidung, di gigi ada tahi gigi, di kuku ada tahi kuku, apalagi di tengah-tengah ni. Maka kita berjalan bersama tahi. Bayangkan tuh. Maka izharu ghayatit tadalluli, menampakkan kehinaan kita. Maka di saat kita berdoa tadi, kita tampakkan kehinaan kita. Tapi kalau doa kira-kira Allah maftalana, ya Allah bawa doa ke gitu tengok. Atau kadang-kadang geleng kanan geleng kiri pakai irama, tidak menampakkan ghayat tadallul kita. Wal iftiqari ila Allah, kebutuhan, betul-betul berhajat kepada Allah. Wal istikanati lahu, dan ketundukan kita kepada Allah. Baru nampak dia, Pak. Jadi ingat-ingat nanti kalau doa tu sedang menampakkan penghinaan diri dan kebutuhan serta ketundukan kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad. Definisi ini dah cukup nih sebenarnya. Dan nampak dia. Atau disebutkan oleh Al-Munawi huwa lisanul iftiqari bi syarhil ittirar. Apa itu? Lisan yang membutuhkan untuk menjelaskan kebutuhan. Kata dia. Lisan yang membutuhkannya untuk menjelaskan apa yang sedang kita hajatkan. Keluar dari lisan kita. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itulah
Wajar Nabi pernah menyebutkan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tengok buku. Laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah daripada doa. Tidak ada yang lebih mulia, Pak. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Jadi kalaulah sesuatu yang mulia, sesuatu yang mulia ini tidak kita jiwai, maka disitulah dia tidak memberikan apa-apa. Doa ibadah yang agung. Sebab ketika seseorang hamba ini berdoa, ia menampakkan kelemahannya, menampakkan kebutuhannya, menampakkan pula inkisarnya, kehinaan dirinya, dan mengakui wal i'tirafi bi quwwatillahi azza wa jalla wa qudratihi. Kita betul-betul mengakui, mengiktiraf kekuatan Allah azza wa jalla, kekuasaan Allah azza wa jalla, wa ghinahu wa i'na'ihi, kekayaan Allah, dan menampakkan pula bahawa Allah yang memberikan segala sesuatu, wa kibriyaihi, dan mengakui kebesarannya, dan menghibur pedihnya hati musuh-musuhnya, apalagi dengan hati para makhluk kecintaannya dan para walinya. Doa ini punya pengaruh yang besar. Walahu atharun azimun fi fathi abwabil khair. Punya pengaruh yang besar dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Kalau ingin dapat pintu kebaikan, doa. Doa apa? Doa ini berat. Ya. Dan insyaAllah kita baca nanti. Jadi membuka pintu kebaikan, siapapun yang menginginkan kebaikan, doa. Makanya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala dalam wasiatnya kepada Abil Qasim Al-Ma'ribi, beliau menyebutkan ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa adalah kunci segala kebaikan. Dan buktinya apa? Allah mengajarkan kita doa sapu jagat tadi. Dapat semua kebaikan. Fakullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairitid dunya, min khairatid dunya wal akhirah, fatluquhu minallahi walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Kata Syekhuna Abdul Razak, maka segala kebaikan yang engkau inginkan untuk dirimu dan engkau inginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Carilah dari Allah, bersandar kepada Allah untuk mendapatkannya, untuk mewujudkannya, untuk menggapainya kepada Allah. Apapun itu, kebaikan apapun, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Sebab gimana pula kita tidak berdoa kepada Allah, Pak, yang telah kita nikmati kepunyaan Allah, yang sedang kita nikmati kepunyaan Allah, yang sedang kita cita-citakan, yang kita damba-dambakan, yang kita harapkan juga kepunyaan Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun melainkan hanya dari sisi Allah. Tidak ada, tidak punya Allah, tidak ada, Pak. Tidak ada. Apapun itu, tidak ada. Allahu Akbar. Makanya poin yang pertama itu, Pak, itu luar biasa. Kaidah yang pertama itu luar biasa. Jadi saya melihat antara kaidah yang pertama dengan yang kedua itu nyambung. Orang yang kokoh tauhidnya, rajin dia berdoa.
Orang yang mendalam tauhidnya, rajin dia berdoa. Dan di antara hakikat tauhid, dia memahami bahawa segala sesuatu ini berada dalam kekuasaan Allah. Allah yang punya, Allah yang menggerakkan, Allah yang memberikan, Allah segala-galanya. Makanya kalau hati kita malas berdoa, itu tanda tauhid kita tidak duduk di hati kita nih, Pak. Apalah payahnya ngangkat tangannya, ha? Tapi kalau hati tidak menggerakkan, tidak terangkat dia. Wa qad wa'ada Allah azza wa jalla man da'ahu wal taja'a ilaihi bil ijabati. Dan yang lebih menakjubkan, Allah sungguh telah berjanji kepada hambanya ini, manakala hamba itu berdoa, Allah berikan pengabulan. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan kepadamu. Allahu Akbar. Tidak ada lagi ini. Ini luar biasa. Bahkan dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan, apa kata Allah? Wa idza salaka anni wa idza salaka abdi anni fa inni qarib. Apa bunyi ayat itu? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya anni tentangku, fa inni qarib. Dan apabila wa idza sa'alaka, apabila mereka bertanya kepadamu, anni ibadi anni, hamba-hambaku tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku qarib, dekat. Bahkan saya teringat dengan penjelasan Syekh Abdul Razak tentang ayat ini yang pernah saya dengarkan di kajian-kajian, rekaman-rekaman kajiannya. Kata Syekh Abdul Razak, di dalam ayat lain, Pak, yang menjelaskan tentang apabila hambaku bertanya tentang wa idza yas'alunaka 'anil makhid, misalkan apabila mereka bertanya tentang hukum haid, atau apabila mereka bertanya tentang khabar, apa ada ayat setelahnya, fakul, maka katakan hai Muhammad. Ini ada satu faedah, kata Syekh Abdul Razak, kata beliau, di dalam ayat tentang doa, di dalam ayat tentang Allah, di dalam ayat tentang doa tidak ada fakul fa inni qarib, tidak ada. Coba lihat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila hambaku bertanya tentangku, maka sesungguhnya aku qarib, dekat. Tidak ada kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, fakul inni qarib, maka katakan hai Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Tidak ada. Tidak ada kalimat kul. Tetapi coba tentang ayat lain yang Allah Ta'ala sebutkan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir. Ini dia. Apabila mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, maka katakan hai Muhammad. Ada kalimat katakan hai Muhammad. Demikian pula tentang ayat yang lain, Pak, yang menjelaskan tentang hukum haid, ya, juga ada kalimat fakul.
Saya lupa. Ini kita azan dulu atau gimana? Azan dulu tuh lanjut lagi ya? Lupa saya. Alhamdulillah, insyaallah. Tapi saya jelaskan ini sedikit dulu. Sedikit aja nih. Ya. Ada demikian pun tentang haid tadi. Ada kalimat fakul, maka katakanlah hai Muhammad. Apa kata Syekh Abdul Razak? Ini memberikan faedah berdoa kepada Allah tidak perlu perantara. Menjelaskan ayat lain, hukum-hukum yang lain, Allah menggunakan kata fakul, maka katakan hai Muhammad. Tapi ketika menjelaskan tentang doa, tidak ada kalimat fakul. Jadi tidak perlu pakai perantara-perantara, perantara wali, perantara macam-macam, tidak perlu. Itu dia. Baik. Maka ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan doa hambaku apabila dia meminta kepadaku. Allahu Akbar. Luar biasa. Maka untuk itu, kalau saya tutup dengan sebuah ilustrasi, kalau ada orang baik kita kenal, Pak. Orang baik terkenal kebaikan-kebaikannya. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, sampai nanti ke daerah saya, nanti kamu mampir di rumah saya ya. Nanti adalah mungkin oleh-oleh dari saya untuk keluargamu. Kira-kira sampai kita, Pak, di sana, kita singgah enggak di rumah dia? Rumah dia pinggir jalan. Kita makhluk terasing di daerah itu, enggak ada orang kita kenal. Dia pemimpin di daerah itu, terkenal pemimpin baiknya, banyak orang-orang miskin dia bantu. Singgah enggak kita tuh? Yakin kita. Dan Allah sudah menjamin, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Saya akan mengabulkan doa hamba-hambaku yang meminta kepadaku. Atau dalam ayat ini, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Katakan hai Muhammad, ya, Rabbmu, ya, Rabb kamu berkata, ya, ud'uni, berdoa kepadaku niscaya akan kukabulkan. Allahu Akbar. Maka untuk itu yakinlah kita, ternyata doa luar biasa. Barakallahu fikum. Baik, insyaallah kita azan dulu. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Silakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Baik. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berkata, bukan katakan hai Muhammad, ya, tidak ada katakan hai Muhammad di sini. Dan Rabbmu berkata, berdoalah kepadaku niscaya akan kukabulkan untukmu. Wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya aku tidak menanggung, inilah ahmilul hammal ijabat, saya tidak menanggung risau, saya tidak merasakan risau dengan hammal ijabah. Hammal ijabah tidak mengandung risau. Al ijabah ini tidak dikabulkannya doa, beliau tidak risau. Walakin hammad doa, tetapi saya menanggung risau atau saya merasakan kerisauan dalam hal doa ini. Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Manakala aku diberikan ilham oleh Allah atau taufik oleh Allah untuk berdoa, maka tentu pengabulan akan menyertainya. Jadi yang paling penting itu, Pak, dapat doa kita agar Allah berikan dapat petunjuk kita, dapat
kita hidayah tu taufiq, ilham untuk bisa berdoa. Mau hati kita ni mengangkat tangan, itu dah selesai tu. Itu yang saya katakan tadi, bahwa ternyata mengangkat tangan ni tidak mudah. Makanya wajar Umar bin Khattab mengatakan, saya tidak menanggung risau, tidak merasakan kerisauan dengan apa? Dengan tidak dikabulkannya doa. Tapi yang saya risaukan adalah tidak maunya hati berdoa. Itu dia. La ilaha illallah. Makanya sekarang yang jadi masalah nih, hati kita ni tak mau berdoa. Kalau udah mau dia hati berdoa, hantam saja. Terus saja berdoa. Dan kadang Allah sengaja tangguhkan doa kita, Pak. Allah tuh suka nengok kita tuh. Kan definisi doa apa tadi? Izharu ghayatit tadalluli wal iftiqari ila Allah wal istikanati lahu. Menampakkan puncak penghinaan diri dan kebutuhan kepada Allah serta tunduk padanya. Allah suka nengok kita menghamparkan hati kita kepadanya, menampakkan penghinaan diri kita. Nah, itu ibadah yang luar biasa itu. Kadang Allah ingin bukan pengkabulannya yang cepat yang Allah inginkan, tapi Allah inginkan pahala dari doa kita yang lama baru terkabul tuh. Sekarang hati kita ni tak mau meminta. Kira-kira gini aja. Kalau ada orang baik, setiap kali minta sama dia dikasihnya. Yang paling penting itu maunya lisan kita ni pula minta sama dia. Kalau tak kita minta, itu yang jadi masalah. Baik, maka kita penting menghadirkan hati ini. Itu urgen sekali. Wa an Mutarrif bin Asy-Syakhir qala tadhakkartu ma jima'ul khairi. Kata beliau dari Mutarrif bin Asy-Syakhir berkata, aku mengingat-ingat apakah atau apa yang menjadi pokok pangkal penghimpun segala kebaikan itu, atau menghimpun kebaikan itu. Faidan al khairu kathirun, sebab kebaikan itu banyak. As-sawmu was-salatu, puasa dan salat itu baik. Wa idzan huwa fi yadillahi azza wa jalla, dan ternyata itu ada di tangan Allah. Salat, maunya hati berpuasa, maunya kita beribadah di tangan Allah. Jadi dia ini berpikir, Mutarrif bin Asy-Syakhir ini mengatakan, saya mengingat-ingat apa ya penghimpun atau yang menghimpun segala kebaikan itu. Atau jima'ul khair ini artinya terkumpulnya kebaikan. Kebaikan yang apa? Kebaikan itu terkumpul padanya. Apa ya? Jima'u dengan jam'u berbeda. Jam'u mengumpulkan, jima'ul khairi terkumpulnya kebaikan. Apa yang kalau kita buat terkumpul segala kebaikan padanya? Bisa juga diterjemahkan dengan penghimpun kebaikan. Apa itu? Puasa itu baik, salat itu baik, tapi dapat dia kesimpulannya apa? Huwa fi yadillah, doa, puasa, ibadat, salat malam dan lain-lain sebagainya, semuanya berada di tangan Allah. Wa idza anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla, wa idza la anta la taqdiru ala ma fi yadillahi azza wa jalla, sementara kamu tidak bisa menguasai apa yang ada di tangan Allah. Lalu bagaimana solusinya? Illa antas alahu fayu'tiyaka, kecuali kamu meminta kepadanya, niscaya Allah, lalu Allah akan memberimu. Jadi itu, makanya minta kepada Allah. Kadang Pak, saya kan dulu kadang waktu bekerja kita jumpa dengan preman-preman itu. Tahu preman Pak? Freeman ya.
Itu dia preman tuh, freeman-nya tidak ada, kosong. Jadi dia bilang gini, kan yang Allah wajibkan puasa itu atas orang yang mampu katanya. Saya ini tidak mampu rasanya katanya. Apa yang kan tuh? Kata dia, yang Allah wajibkan orang yang puasa itu orang yang mampu katanya. Hati saya tidak mampu rasanya. Dapat pula dia dalilnya. Ini kadang memang payah. Padahal istita'ah di sini adalah mampu secara fisik. Ini dibawanya ke sana. Itulah hilah namanya. Jadi memang hati dia tuh memang tak nak berbuat kebaikan. Maka sekarang mohon pada Allah. Hati itu lalu faidan jima'ul khairi ad-du'a'u. Jadi penghimpun segala kebaikan adalah doa. Banyak-banyak berdoa. Doa, doa, doa. Dan luar biasa doa ini, Pak. Kalau hati dah mau berdoa itu dah baik lah. Dah mau dia hati itu berdoa, baik. Makanya orang yang paling banyak berdoa itu tanda hatinya paling banyak bersandar kepada Allah. Ya Allah, dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya, yang paling besar apa kira-kira Pak dalam masalah hidup? Istri tak ada. Paling besar tuh ya. Yang paling kecilnya apa kira-kira? Bawang tak ada lagi. Mak, ini bawang di rumah tak ada lagi. Maka banyak-banyak minta pada Allah. Dulu Pak, kalau manakala kita baca riwayat-riwayat bagaimana para ulama dan salaf terdahulu, Masya Allah, kadang-kadang mata mereka masuk sesuatu atau masuk debu, mereka istighfar, astagfirullah. Mereka mohon ampun pada Allah. Penyandaran hatinya kepada Allah. Dan coba tengok Pak, Allah Ta'ala, makanya saya teringat dengan penjelasan Syekh As-Sa'di. Syekh As-Sa'di menyebutkan penjelasan wadhkurullaha dzikran katsira. Zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa maksud zikir banyak-banyak tu? Kira-kira gimana? La ilaha illallah, begitukah? Sampai teler sekalian. Bukan itu maksudnya. Maka maksud zikir yang banyak di sini adalah apa kira-kira Pak? Satu, mengamalkan zikir mutlak secara dengan banyak. Atau betul tuh. Yang kedua, mengamalkan zikir-zikir yang sudah disyariatkan pada momen-momennya. Jadi ketika Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai sekalian orang-orang beriman, berzikir kepada Allah kalian dengan zikir yang banyak. Dua inilah. Zikir mutlak, tahu zikir mutlak ya? Atau doa secara mutlak, doa kapanpun. Dan yang kedua adalah berzikir kepada Allah pada momen-momen tertentu, atau berdoa kepada Allah pada momen-momen tertentu yang Allah atau dan Rasulnya ajarkan. Manakala kita baca kitab Hisnul Muslim, tahu kitab Hisnul Muslim? Ada di sini tak? Hisnul Muslim atau doa yang ditulis oleh Ustaz Yazid Hafizahullah Ta'ala, buku doa dan zikir Pak. Zikir pagi petang Pak. Itu tuh Syekh Sa'id Wahab Al-Qahtani itu ada buku tebalnya, judulnya Hisnul Muslim. Wah, itu ada ya, alhamdulillah. Kalau buku itu kita bawa Pak sejak mulai bangun tidur sampai tidur lagi, ada doanya di sana. Dan di antara buku yang paling bagus dan menurut saya itu di antara buku wajib yang semisal atau yang semisal dengannya, yang harus ada di rumah-rumah kaum muslimin. Buku apa itu? Fikih doa dan zikir karya Syekhuna Abdul Razak. Itu luar biasa. Kalau tidak salah saya terjemahannya 2 jilid ya. Lupa saya tahu punya ya kitab Arabnya
2 jilid. Fikih doa dan zikir. Baik, jadi kok sampai sini? Ini penghimpun kebaikan. Maka berdoa pada Allah. Dan doa terbaik adalah doa yang diajarkan Nabi. Fa inna khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik doa adalah doa Nabi kita tercinta. Saya punya cerita. Dulu saya masih pergi pergi ritual-ritual yang tidak sesuai petunjuk Nabi lah. Ya. Tapi ada satu buku yang saya bawa, dan buku itu terjemahan dari karya Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Di situ ada sebuah lafaz hadis Nabi yang sungguh sangat menakjubkan. Fa inna khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata lafaz hadis itu yang membekas dalam hati saya. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Udahlah dulu. Okeylah dulu, doa lain tu mungkin ada, tapi sebaik-baik petunjuk Nabi. Sebaik-baik doa adalah doa Nabi. Makanya saya teringat dengan penjelasan Syekh Abdul Razak bahwa sebaik mungkin kita berdoa dengan doa-doa yang diajarkan Nabi. Itulah pentingnya buku Hisnul Muslim tu. Sebab doa itu kadang-kadang kita tidak ngerti bagaimana cara kita berdoa. Itu masalahnya. Cara kita berdoa itu tidak ngerti kita. Sehingga ada orang berdoa, ya Allah berikanlah aku cukup makan sehari semalam dalam sehari itu. Dah saya cerita kemarin kan? Berikan saya kecukupan rizki ya Allah. Akhirnya dia masuk penjara. Akhirnya dalam penjara dapat makan cukup dalam sehari itu. Tidak mikir-mikir banyak dia. Tuh. Akhirnya dia mikir, ini doa saya dulu. Itu dia. Jadi doa tuh kalau bisa doa diajarkan Nabi. Ya Allah cukupkanlah rizki saya biar makan dalam sehari itu. Kemudian mungkin kita tidak ngerti. Ya. Yang Nabi ajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kata Syekh Abdul Razak, kata beliau, ini tujuan sehari-hari kehidupan muslim itu. Ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal yang diterima. Inilah kan mantap tuh doanya di kala pagi. Itulah dia. Kalau dah dapat 3 nih, rizki, ilmu, ilman nafi', ilmu yang bermanfaat, dapat pula rizki yang baik, dapat amal yang diterima. Tidak ada lagi itu. Rizki yang baik itu apa aja itu? Mau Allah datangkan dari sawit, terserah Allah. Mau Allah datangkan rizki itu berupa istri cantik dan solehah, itulah rizki itu. Dapat Allah berikan anak, rizki yang baik itu. Kan luar biasa jabarannya itu. Amal yang diterima, berapa pula banyaknya rizki amal kalau tak terima, apa gunanya? Hanya di dunia saja. Maka berupaya untuk menghafalkan doa-doa yang dari Nabi itu. Itu sebaik-baik doa. Allahu Akbar. Tapi boleh tak yang lain Ustaz? Boleh juga. Baik. Sebenarnya tentang doa ini sedikit saya tambahkan. Doa itu terbagi 2 kata para ulama. Ada doa yang disebut dengan doaul ibadah, dan ada yang disebut dengan doaul mas'alah. Doaul mas'alah adalah talabu ma yanfa'ud da'i wa talabu kashfi ma yadurruhu wa daf'uhu wa kullu man yamliku durra wan naf'a fa innahu wal ma'budu bihaqqin. Jadi doa masalah adalah meminta apa yang bermanfaat buat yang berdoa itu, dan meminta penyingkapan apa yang memberikan mudarat bagi dia. Itu kita minta. Dan doa ibadah artinya apapun yang kita minta, kita berharap doa masalah namanya. Bahasa Arab itu masalah itu. Kalau bahasa Indonesia masalah, itu bahaya tuh. Ini sebenarnya masalah, betul juga itu, berasal dari bahasa Arab itu. Masalah, yang ada masalah dalam hidup kita, minta sama Allah. Betul juga itu. Ini doa masalah. Jadi apa yang menjadi kebutuhan kita minta pada Allah, namanya doa masalah. Doaul masalah.
Yang kedua namanya du'aul ibadah. Apa itu? Alladhi yatadammanu tsanaa'a 'ala Allah bima huwa ahluhu wa yakunu mashuban bil khaufi war raja. Jadi doa ibadah itu yang mengandung pujian kepada Allah, memuji Allah. Ibadah-ibadah yang lain-lain itu hakikatnya doa memuji Allah, menyanjung Allah, takut kita pada Allah, berharap kita pada Allah. Itu doa ibadah. Baik, kemudian ketika saya menyebutkan bahwa doa terbaik adalah doa-doa yang diajarkan Nabi atau doa yang tercantum di dalam Al-Quran, maka ini jam ini cepat atau pas? Pas ya? Baik, nanti saya sesuaikan. Maka tidak ada, saya arahkan lagi ke kitab Hisnul Muslim. Kita baca kitab Syekh Abdul Razak. Wa fi bab at-tazkiyah, di dalam bab tazkiyah, sahha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi berkata fi du'aihi, dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini di antara doa yang sering saya dengarkan Syekh Abdul Razak baca pada majelis-majelis beliau, pada majelis-majelis beliau, di akhir-akhir majelisnya. Siapapun yang mendengarkan rekaman kajian atau hadir di majelis Syekh Abdul Razak, ini yang saya dengarkan doa di antara yang paling banyak dibaca oleh Syekh Abdul Razak. Luar biasa. Dan tengoklah kelembutan hati Syekh Abdul Razak, nampak pada wajahnya. Ya. Baik. Apa arti dari doa ini? Ya Allah, berikan kepadaku nafsi, pada jiwaku, taqwaha, ketakwaannya, mohon ketakwaan kepada Allah. Wa zakkiya, bersihkan jiwaku, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa. Anta waliyuha, engkaulah yang memegang kendalinya, megang kendali jiwa dan hati kita, Allah. Wa maulaha, dan yang memilikinya. Doa ini mengisyaratkan juga, memberi penekanan bahawa tazkiyatun nufus ada di tangan Allah. Ini poin pentingnya, Pak. Walihada kana aktsaru du'ai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi hadha ad-du'a isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi bi yadillahi azza wa jalla allamul ghuyub. Allahu akbar. Doa dalam hadis ini ada sebuah isyarat bahwa doa bahwa penyucian jiwa ada di tangan Allah. Penyucian jiwa ada di tangan Allah. Tidak akan pernah suci jiwa kita, Pak, kecuali Allah yang memberikan kesucian. Tidak akan pernah. Dan ternyata kebanyakan doa Nabi itu apa? Ya, wa anna miftahaha al-azam huwa ad-du'a wal iftiqar ila Allah. Ya, pembuka yang paling agung dalam menyucikan jiwa, doa. Ya, berharap pada Allah. Untuk itulah doa yang paling banyak diucapkan Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Allahu akbar. Berat, Pak. Kalau hati tak Allah tetapkan, bahaya. Makanya saya ulang-ulang lagi, di antara penjelasan para ulama doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini penting kita camkan. Ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau palingkan hati kami, ya Allah. Setelah engkau beri kami hidayah, sekarang kita dah dapat hidayah tauhid, hidayah sunnah, hidayah mengenal petunjuk Nabi. Bertahun-tahun nanti lamanya, dekat-dekat mau mati berubah. Ini bahaya nih, Pak. Berubah. Itulah yang kita mohonkan, Pak. Jangan sampai kita terusak. La ilaha illallah. Jangan sampai rusak. Falamma azaghallahu qulubahum. Manakala mereka ingin sedikit melenceng-lenceng, Allah lencengkan betul hati mereka. Jangan sampai seperti itu. Baik. Famata ijtama'a 'alal 'abdi qalbuhu, manakala ya berkumpul, bila konsentrasi hati hamba telah bulat, dan benar-benar masa perlu mendesak kuat
pengharapannya, kemudian ia tidak tergesa-gesa dalam meminta dikabulkan doanya serta mencari-cari waktu yang utama, maka hampir-hampir doanya tidak tertolak. Kita baca dulu. Hal teragung yang bantu kita untuk berdoa adalah dengan mengetahui bahawa sucinya jiwa adalah di tangan Allah. Kerana Allah Azza wa Jalla lah yang menyucikan orang yang dia kendaki, menyucikan jiwa orang yang kendaki. Segala perkara adalah miliknya dan di bawah masyiah kehendaknya, sebagaimana yang Allah firmankan, balillahu yuzakki man yasha. Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang ia kehendaki. Demikian juga dalam firman-Nya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidaklah seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah Ta'ala ini, ma zaka minkum, tidak seorang pun dari kamu bersih. Artinya, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, tidak ada seorang pun dari makhluk yang terbimbing menuju sesuatu bentuk kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya, dan ia tidak bisa menghindari dari keburukan sedikit pun yang bisa ia tolak dari dirinya. Maknanya bahwa itu semuanya tidak lain hanyalah kerana karunia Allah Subhanahu wa taala semata. La ilaha illallah. Apa kuncinya? Ternyata bahwa hati kita mau berdoa pada Allah, meminta apa? Hati ini tidak akan suci kecuali kita sadar Allah yang menyucikannya. Al-Bara' berkata, adalah Rasulullah SAW dalam perang Adab ikut memindahkan tanah sewaktu menggali parit Khandaq bersama kami, sampai tanah pun telah menutupi putihnya perut beliau. Beliau saat itu berucap, ini ucapan yang saya sering dengar para ulama menyebutnya, wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina. Demi Allah, sekiranya bukan kerana engkau, tentulah kami tidak mendapat petunjuk, tidak pula kami bersedekah, tidak pula kami menunaikan salat. Kalau bukan Allah Pak kasih kita petunjuk, tidak bisa, tidak bisa. Maka hidayah, iman, kebaikan semuanya ada di tangan Allah semata. Rasul telah menanamkan hal ini dalam jiwa para sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menekankannya secara kontinu, terus menerus. Beliau juga memulai khutbahnya dengan ucapan, ini penting nih. Makanya Al-Albani dalam menjelaskan dalam kitab Khutbatul Hajah, khutbah hajah Nabi ini, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan Allah, tak ada yang bisa memberikan petunjuk padanya. La ilaha illallah. Nah, ini hidayah Allah ni Pak, mahal, tidak sembarangan. Jangan sampai hilang. Hidayah tu mahal Pak. Kalau dapat barang mahal, kira-kira gimana? Barang paling mahal di dunia ini apa Pak? Payah nyarinya barang mahal tu Pak, betul tak? Emas payah nyarinya tak? Tengok orang nyari emas, mendulang emas, masuk ke dalam sungai, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keluar keringat sebesar biji jagung, betul? Payahnya nyari emas tu Pak. Kalau ada dapat emas, kita cecerkankah? Kita biarkankah di lantai-lantai di teras? Tak. Perhiasan, barang mahal tidak kita biarkan Pak. La ilaha illallah. Maka lebih mahal hidayah Allah ni dari segala-galanya. Jangan dibiarkan. Barang mahal nih. Sawit tu barang mahal tu. Tapi coba kalau masuk gajah tu bilang kira-kira masih ada Pak. Allahul musta'an. Kita jaga siang malam. Ini iman. Maka jangan sampai tak dijaga. Jangan coba-coba nak melenceng Pak. Falamma azau azaghallahu qulubahu. Manakala melenceng sikit saja, melenceng-lenceng, tak usahlah, saya dah malas saya rasanya. Sama kawan-kawan tu. Sedikit itu Pak. Allah, jangan sampai lencengkan hati kita. Jangan nak menyendiri-menyendiri. Bahaya. Bahaya. Tidak kita sadari. Kemudian pokok dasar ini adalah pintu teragung dalam menyucikan jiwa. Maka barang siapa yang telah
mengetahui bahwa kebaikan dan kesucian jiwanya serta keistiqoman ada di tangan Allah, maka ia akan berlabuh bersandar padanya. Ia akan datang bersimpuh di pintunya dengan berdoa, dengan sangat meminta kepadanya, penuh harap dan penuh keinginan agar ia bisa mendapatkan darinya bersihnya hati, keselamatan dan kemenangan dunia akhirat. Baik, saya tambah sedikit lagi. Setelah kita memahami penjelasan, kita baca dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Abdul Razak ini, hafizallahu taala. Sekarang saya ingin sedikit menambahkan adab-adab dalam berdoa. Ini penting. Ya, saya ambil dari apa yang disebutkan di dalam kitab ini. Kitab ini juga menukil ya. Adab berdoa. Pertama, ayatarassada li du'aihi al-awqat asy-syarifata ka yaumi 'arafati minas sanati. Dia memilih untuk doanya pada waktu-waktu yang mulia seperti pada hari Arafah. Itu hari Arafah itu dalam setahun. Itu luar biasa itu. Ketika saya pergi haji tahun 2017, saya ada razak bagi kitab-kitab beliau doa yaumi Arafah. Itu luar biasa. Saya dapatkan di kitab itu penjelasan yang luar biasa. Bagaimana Nabi berdoa semakin sore, semakin mendekati maghrib, semakin mendekati maghrib, maka semakin Nabi tampak khusyuk, tunduk dan betul-betul nampak berdoanya luar biasa pada Allah. Itu yaumi Arafah. Itu siapapun yang tak nangis pada hari Arafah, tak ngerti saya bagaimana hatinya di padang Arafah itu, Pak. Kalau kita tengok orang berpakaian putih, banyak orang menangis. Tapi pada juga orang yang minum-minum aja tengok. Baik. Kalau kita ingat-ingat hari Arafah itu, rindu yang luar biasa kita rasakan. Ya. Ingin rasa mengulangnya setiap tahun. Ya. Wa Ramadhan minal asyhur, pada bulan Ramadan. Demikian juga pada hari Jumat dalam setiap pekan. Pak. Dari Jumat. Apalagi setelah salat asar. Itu banyak-banyaklah tuh doa. Atau waktu sahari min sa'atil laili, waktu sebelum salat subuh di kala malam. Kalau bahasa orang Indonesia waktu sahur. Sebenarnya sahur itu pekerjaannya. Sahar adalah nama waktunya. Nah, itulah. Kalau mau buat proposal, buatlah jam itu tuh. Berikan proposal itu pada Allah Ta'ala. Masuk tuh nanti. Baik. Maksud saya, berdoa pada waktu-waktu ini dijabah oleh Allah. Kemudian apa lagi? Itu adab yang pertama, memilih waktu. Kemudian memanfaatkan kondisi-kondisi yang mulia, seperti turunnya hujan. Makanya turun hujan, apalagi di majelis ilmu, atau tergabung dua hal itu. Dan doa berjamaah itu, Pak, itu sunnah, tapi bukan dipimpin oleh satu orang. Seperti penjelasan para ulama, masing-masing mereka berkumpul, kemudian masing-masing mereka berdoa. Itu lebih diijabah oleh Allah. Baik. Demikian pula antara azan dan iqamah. Ketika hendak berbuka puasa, ketika sujud, saat safar. Orang safar ni doanya makbul, Pak. Sebab safar tu qita'ah minal azab. Berat. Satu bagian dari azab. Susah safar itu. Maka banyak-banyak berdoa. Makanya siapapun yang sering meninggalkan istrinya pergi bekerja, safar, bepergian, banyak-banyak doa dulu. Banyak-banyak doa. Kemudian adab yang ketiga, ayyada'u mustaqbilal qiblati, berdoa kepada Allah menghadap kiblat. Disertai suara yang merendahkan suara. Apa sebab?
agar menampakkan kekhusyuan kita, ketundukan kita. Baik. Yang keempat, ikhlas dalam doanya. Tunduk dan khusyuk. Intinya amalan-amalan hati dimasukkan ketika kita berdoa itu, berharap pada Allah, takut pada Allah, dan yakin bahwa doanya diijabah. Nah, itu pada poin keikhlasan ini. Yang kelima, menampakkan kesungguhan dalam doa. Kalau perlu ulang 3 kali, atau sesuai yang disebutkan Nabi, ya, dalam doa-doanya itu, atau kalau ada nas tersendirinya. Kemudian adab yang keenam, membuka doa dan menutupnya dengan berzikir kepada Allah Ta'ala dan berselawat kepada Nabi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, misalkan begitu, ya, selawat pada Nabi. Kemudian yang ketujuh, bertaubat kepada Allah, ya, menghadapkan hati pada Allah. Ini adab-adab batin, adab-adab batin kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah jam 8 lewat sedikit, cukup sekian. Alhamdulillah, walau agak cepat-cepat bacanya, tapi sudah selesai poin yang kedua ini. Dan saya perlu ingatkan, di antara poin yang mendalam yang disebutkan Syekh Abdul Razak di sini adalah apa kata beliau? Fal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biyadillahi wahdahu. Hidayah dan iman, kebaikan seluruhnya ada di tangan Allah semata. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarisu hadzal amra fi nufusis sahabati radhiyallahu taala anhum jami'ah. Apa kata beliau? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menanamkan, menancapkan perkara ini dalam jiwa-jiwa para sahabatnya. Wa yu'akkidu alaihi bistimrari, dan Rasul menguatkan perkara ini, memantapkan perkara ini dengan terus menerus. Makanya itu yang perlu kita ingat, sehingga dengan demikian kita mau berdoa pada Allah, ya Allah sucikan hati saya, Allah ma'ati nafsi. Ini doa ini hafal, Pak, jangan sampai tak hafal. Allah ma'ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Pastikan doa, jangan sampai tak hafal. Tak ada punya Ustaz, bawa lah buku ni, besok bawa lagi waktu ngaji. Jangan suruh Pak Imam lagi kopinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bulan yang akan datang Allah berikan kita panjang umur dalam ketaatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi kaedah yang ketiga, insyaallah ta'ala. Alhamdulillah. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.